Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz. Saya mahasiswa program studi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Di sini pada video ini saya ingin menjelaskan step by step untuk pembuatan detektor kamera menggunakan YOLO V4 ini ya. Jadi di sini nanti adalah video seleksi masuk PBL di tim Championship KR Sri Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, jadi ada tiga kategori yang mana dari pembacaan kamera nantinya bisa mendeteksi ada tiga jenis korban. Yang pertama adalah korban normal, kemudian yang kedua adalah korban abnormal, dan yang ketiga adalah tidak ada korban. Begitu. Nah, di sini mungkin eh, untuk langkah awalnya saya mengambil dataset korban. Yang pertama adalah korban normal. Nah, yang mana bisa dilihat pada layar. Nah, di sini perbedaan antara korban normal dan abnormal yaitu pada korban normal di sini terdapat tangan dan kepala. Kemudian pada korban abnormal itu tidak ada kepala dan juga tangannya. Jadi di sini nanti eh, dari pembacaan kamera harus dapat membedakan mana korban normal kemudian mana korban abnormal. Yang mana tujuannya nanti ketika robot KR Sri ini membaca korban pada arena nantinya bisa membedakan mana yang korban normal yang perlu diselamatkan dan mana korban abnormal yang tidak perlu diselamatkan. Begitu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Untuk step yang pertama itu saya mengambil datasheet dari korban normal dan juga korban abnormal dan kemudian saya ambil juga korban yang saya bandingkan antara korban normal dan abnormal. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya pengambilan korban normal itu tidak hanya satu gambar saja, namun ada beberapa gambar yang mana saya rubah angle-nya mengelilingi dari korban ini supaya nanti ketika kameranya berada tepat di depan ataukah sedikit di samping ataukah sedikit di atas itu masih bisa memvalidasi apakah ini korban normal dan abnormal begitu. Jadi semakin banyak gambar harapannya nanti proses pembacaan dan juga validasi dari kamera nantinya lebih akurat begitu. Nah, oke mungkin ini beberapa contoh gambar yang saya ambil dari korban yang akan dijadikan sebuah objeknya. Kemudian setelah itu langkah kedua yaitu saya menggunakan make sense yang mana dari make sense ini kita dari apa namanya gambar yang diambil tadinya kita masukkan ke make sense ini supaya bisa dibedakan. Nah, seperti ini contohnya. Misalkan di sini ada dua label ya. Dua label. Yang pertama ada korban abnormal yang berwarna biru muda dan ada korban normal yang berwarna biru tua begitu. Nah, ini saya lakukan dari keseluruhan gambar yang sudah saya ambil seperti ini contohnya. Nah, misalkan ini kan korban abnormal, di sini kita rubah menjadi korban abnormal. Kemudian di sini adalah korban normal, itu kita buat menjadi korban normal. Begitu juga seterusnya dengan hingga semua gambar yang saya ambil selesai dilabeli. Kemudian setelah ini selesai semua, baru kita ekspor dari apa namanya make sense ini. Nah, untuk hasilnya, biar saya tunjukkan. Nah, untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Ini gambarnya, kemudian output dari make sense itu adalah label. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah label dari gambar-gambar yang sudah saya seleksi mana yang normal dan mana yang abnormal.
Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke YOLO V4 ininya. Nah, di sini saya menggunakan Google Collapse ya. Untuk langkahnya yang pertama saya clone darknet git repository. Ini sudah saya apa namanya clone ya sehingga masuk ke data di Google Drive saya. Kemudian yang kedua itu saya membuat seperti instruksi di sini membuat folder yaitu YOLO Vitini dan folder training di dalam YOLO Vitini-nya. Kemudian yang ketiga di sini saya upload yang mana dari yang saya kerjakan tadi. Yang pertama adalah label custom datasheet-nya yang sudah saya labeli di Make Sense tadi. Kemudian custom CFG ini. Nah, custom CFG ini apa? Yaitu ini saya tunjukkan untuk custom. Aduh, pencet silang. Oke, maaf sebentar. Saya tunjukkan untuk customnya. Di sini. Oh, bukan di sini. Nah, oke. Nah, ini adalah custom CFG filenya ya, custom CFG file. Kemudian di sini ada obj data, obj names file, yaitu ini adalah obj datanya, adalah train dan valid, itu dengan format txt dan names dengan format names. Kemudian backupnya ini adalah link Google Drive saya. Kemudian datasheet name di sini adalah klasifikasi dari korbannya. Yang pertama adalah korban abnormal dan yang kedua adalah korban normal. Kemudian proses .python file train. Jadi di sini sudah saya dapatkan dari GitHub ini ya untuk file proses.python-nya. Nah ini file proses.python. Oke, setelah itu kemudian upload obj-zip yaitu adalah berisi foto train dan valid, kemudian foto apa namanya, kemudian labelnya juga itu ke dalam folder, kemudian dikompres ke zip, lalu setelah itu diupload di Google Drive. Kemudian membuat create custom config, ya ini tadi yang saya tunjukkan. Ini dengan merubah beberapa config filenya. Yang pertama adalah Cenglen batch to batch-nya dibuat 64. Nah, di sini ini ya batch 64. Kemudian subdivision adalah 16. Begitu juga seterusnya sampai bagian bawah sini. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke langkah ketiga yaitu upload proses PY tadi ke dalam file YOLOVT ini di Google Drive yang sudah dibuat. Kemudian yang keempat di sini mount drive and link your folder. Jadi di sini sudah apa namanya saya konekkan di Google Drive yang mana pada step keempat ini adalah mengimport Google Drive saya atau mengkonekkan Google Drive saya dengan ini apa namanya Google Collapse-nya. Kemudian di sini saya copy ya, copy dari ini copy paste dari Google Drive saya untuk mengakses kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk Google Collapse-nya. Begitu juga ini adalah foldernya yaitu pada file konten, pada G Drive, My Drive, WBL, Yolovili 4 ini.
Kemudian step yang kelima adalah make change the makefile to enable OpenCV and GPU. Nah, di sini akan muncul yaitu folder bernama darknet, yang mana saya copy paste dari file ini, kemudian saya pastekan di Google Colapse-nya. Kemudian yang keenam yaitu build darknet. Sini sudah bisa dilihat untuk yang keenam ini. Kemudian yang ketujuh, copy file from your drive to the darknet directory. Nah, di sini pada ketujuh ini juga sama, saya mengambil folder apa namanya, saya mengcopy paste dari sini. Kemudian, nah ini adalah copy paste dari file zip yang sudah saya buat tadi. Itu file zip berisi foto, train and validasi, dan kemudian labelnya juga itu sudah saya jadikan satu di apa namanya file zip. Kemudian saya copy paste dan saya masukkan ke sini. Sebentar. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini adalah perintah untuk unzip-nya, yaitu jadi supaya gambarnya dapat terbaca itu perlu di-unzip dulu dengan perintah unzip dan seterusnya di sini. Jadi nanti hasilnya adalah file inflating dari dataset tiap gambar tersebut, mulai dari training, validasi, kemudian label, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya adalah, nah ini custom CFG yang sudah dibuat tadi. Yang ini kita masukkan atau saya masukkan ke dalam Google Colapse-nya. Yang selanjutnya adalah OBJ names dan OBJ data yang sudah disiapkan juga saya upload di sini. Kemudian yang diupload berikutnya adalah proses.py-nya. Oke, yang berikutnya yang nomor 8 yaitu run the process py Python script to create the train txt dan test txt file inside in data folder. Nah, di sini perintahnya adalah disuruh untuk melakukan run pada proses.py supaya berbuat nanti file bernama train.txt dan test.txt. Nah, di sini run proses PY adalah link untuk proses PY-nya. Kemudian di sini apa namanya? Link dari train.txt dan test.txt yang sudah terbuat dari run proses PY-nya. Namun mohon maaf di sini saya belum selesai ya. Saya sudah sampai di step ini karena deadline sudah cukup mepet juga. Saya khawatir nantinya tidak dapat upload ke YouTube atau tidak dapat terkumpulkan dari simulasi. Jadi saya memutuskan untuk membuat video cukup sampai di sini. Namun apabila apa namanya deadline-nya itu sedikit lebih panjang, mungkin saya dapat menyelesaikan project dari YOLO V4 ini. Oke, mungkin begitu saja video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.